Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua dimanapun berada. Semoga lancar beraktivitas dan selalu sehat walafiat sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku, ini saya mau review yaitu banyaknya orang menanam pepaya di Sangatta, Kutim, Kaltim, sahabat-sahabatku. Jadi ini saya mau review caranya gimana orangnya menanam pepaya, sahabat-sahabatku, dan semuanya itu pakai apa dan gimana menanam pepaya di dataran rendah biar aman dari istilahnya akarnya itu enggak kena air, sahabat-sahabatku. Jadi ini orangnya sedang bikin gulutan atau bedengan dengan cara di traktor, sahabat-sahabatku. Ini caranya menggemburkan untuk paritan untuk tanam-tanaman, sahabat-sahabatku. Jadi bikin gulutan atau bedengan untuk menanam, yaitu cabai bisa, tomat bisa, atau tanaman yang lain, sahabat-sahabatku. Jadi ini mendalamkan paritannya, sahabat-sahabatku. Jadi pakai traktor yang begini nih, sahabat-sahabatku. Jadi ini nanti yang maju ini menggemburkan yaitu paritan. Jadi nanti kalau untuk mendalamkan itu malah atret atau mundur, sahabat-sahabatku, traktor ini. Jadi kalau untuk menggemburkan paritan maju dulu, nanti diundur itu istilahnya kain yang gembur ini bisa naik, sahabat-sahabatku. Untuk sementara ya yang maju ini untuk menggemburkan dulu, sahabat-sahabatku. Jadi pakai traktor yang ini, sahabat-sahabatku. Jadi nantinya itu biar gembur, nanti mundur itu bisa naik tanah-tanah itu, sahabat-sahabatku. Jadi gini teman-teman, kita mulai menanam pepaya. Pepaya ini jenis bibitnya dari Bogor, jenis kualitas California. Ini yang sudah besar, sudah mulai berbuah. Ini usia 3 bulan dari pindah tanam. Nah terus ini kita mau tanam lagi seperti ini. Ini kita menyemai usia 20 hari, teman-teman. Ini kita tidak pakai pupuk dasar, kita pakai tanah hitam. Terus tanah ini tanpa pupuk. Ini kita memakai unsur pupuk dari bahan abu. Jadi kita mengeringkan tumbuh-tumbuhan rumput, kita keringkan, kita bakar di atas tanah, kita aduk. Lantas pupuk ini sudah mencampur menjadi satu dengan tanah. Pada akhirnya suburnya luar biasa, dan gizi-gizi tanah dan abu ini cukup mampu diserap oleh bibit pepaya. Dan bibit pepaya pun ternyata tidak bisa busuk, tidak bisa londot, atau tidak bisa kena karak daun. Contohnya seperti ini. Ini yang baru kita pindah ke semaian yang baru. Jadi ini contohnya.
Jadi usia 1 daun kita pindahkan ke polybed yang lain. Kemudian kelanjutannya kalau sudah usia 20 sampai 25 sudah seperti ini besarnya. Ini kita siap pindah tanam. Dan kalau pindah tanam ini polybagnya dibuka. Dibuka ini akarnya sudah penuh teman-teman. Jadi sangat menguntungkan dan sangat singkat waktu. Jadi semua tumbuhnya nggak main-main, ini mutlak tumbuh semua, tidak ada yang kosong karena bibit yang dari semaian pertama ini dipindahkan waktu usia 1 daun aja, baru habis kecambah lah, kisaran usia 10 hari kita pindahkan, disiram penuh, ini tanahnya gembur, akarnya nggak ada yang putus. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman, ini jadi perhatian petani pepaya. Nama saya Pak Junaidi. Saya petani Sangatta atau Kutai Timur. Tempat saya di Sangatta Selatan di Desa Rawagabus. Jadi kita mengawali tanam pepaya yang besar sudah usia 3 bulan, keduanya ini baru pindah tanam mulai sekarang ini. Jadi teman-teman kalau mau menanam pepaya, cara nyemai kita nggak usah pakai repot-repot, nggak usah ini pupuk kandang, nggak usah pupuk sapi atau kambing atau abu areng. Segala abu areng itu yang paling istimewa itu abunya rumput dibakar atau alang-alang bisa, atau rumput-rumput, pokoknya rumput dibakar dicampurkan ke tanah itu bagus, tidak ada macam busuk atau londot. Jadi teman-teman ini jadi perhatian, bibitnya ini sudah usia 22 hari, jadi kita mindahkan. Jadi mulai kita menabur sampai ini sudah ada 1 bulan teman-teman. Jadi supaya bibit itu normal dan bagus seperti ini. Jadi kita kelanjutannya nanti kalau teman-teman mau semai pepaya itu seperti yang kita lakukan ini tidak salah lagi, dan pertumbuhannya cepat dan bagus atau normalnya merata kayak gini. Jadi bibit super teman-teman. Jadi petani pepaya supaya tidak salah cara nyemai. Kalau kita pakai pupuk kandang, kita pakai dasaran itu masih bisa teman-teman. Masih bisa ada kendalanya. Terutama kendalanya pada akar atau pohon ini londot atau bisa karak daun. Tapi kalau pakai abu boleh dibuktikan atau boleh dicoba. Tapi abu rumput yang dibakar, bukan abu ini abunya apa itu batu bara atau arengnya batu bara, ataukah ini pakai abu arengnya untuk membakar ikan, itu tidak bisa, kurang bagus, masih kalah sama abunya rumput yang dibakar. Rumput dikeringkan dulu, baru ini tanah yang mau diambil dibuat nyemai itu ditumpangkan atasnya dibakar teman-teman. Jadi abu itu tanah sudah kebakar, abunya masuk ke unsur tanah itu. Jadi perhatian teman-teman, ini supaya kelanjutannya bagus, kita sebagai petani pepaya boleh dibuktikan di tempatnya atau boleh dicoba kelanjutannya supaya tidak salah-salah cara semai pepaya California. Cukup jadi perhatian kita. Terima kasih sekali kita sebagai petani pepaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Beginilah sahabat-sahabatku, jadi kalau kita menanam pepaya itu tanah yaitu dijadikan gulutan dulu sahabat-sahabatku, digemburkan. Jadi kalau kita menanam pepaya misalkan gulutannya kurang tinggi atau di dataran rendah, yaitu dibeginiin dulu sahabat-sahabatku, agak digunduk-gunduk
biar nantinya itu aman dari air, sahabat-sahabatku. Nah, tanaman pepaya ini karena akarnya itu terlalu dalam, jadi digunduk-gunduk dulu. Ini sudah gulutan, jadi nantinya kalau menanam digunduk kayak begini, sahabat-sahabatku, agar aman, tidak terganggu oleh air kalau ada hujan, sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku, ini semua yaitu belajar bersama. Semoga ini bermanfaat. Jadi kalau kita menanam pepaya, misalkan tanahnya agak rendah atau di dataran rendah, itu meskipun sudah ditanam di gulutan, jangan dilubangin, sahabat-sahabatku. Jadi malah sudah digulutan, digunduk, ditambahi gundukan, sahabat-sahabatku, kayak begini ini. Jadi nantinya itu air nggak sampai ngenai akar tanaman pepaya kita, sahabat-sahabatku.